istiqamah yang kita dapatkan. Sebab perjalanan kehidupan bermuara pada satu tujuan, yakni iman. Mari kita lihat Quran surah Al-Mu'minun di ayat yang ke-12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya manusia diciptakan dari sari pati makanan. Thumma ja'alna nutfatan khalaqna maqarin makin. Setelah itu thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Allah ciptakan menjadi sperma yang menjijikkan. Thumma khalaqna nutfata 'alaqah. Proses sperma menjadi 'alaqah, segumpal darah. Fakhalaqnal 'alaqata mudghah. Dari segumpal darah prosesnya menjadi mudghah, segumpal daging. Fakhalaqnal mudghata idama. Dari segumpal daging Allah bungkus dengan tulang. Fakhalaqnal idama fakasawnal idama lahma. Dari tulang Allah tutup pula menjadi daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Hingga terciptalah manusia dengan kondisi yang berbeda-beda. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang telah menciptakan kita manusia. Fase yang tidak boleh kita lupa. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Proses kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Setelah kematian kita akan menerima tempat ganjaran sesungguhnya di surga atau neraka sesuai dengan amal yang kita lakukan. Inilah proses kehidupan manusia yang pasti akan kita lewati bersama-sama. Dan bulan Ramadan adalah tempat sebagai institusi untuk memantaskan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya berharap mudah-mudahan bulan ini kita manfaatkan dengan satu tujuan, taqarrub ilallah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya hormati, ada 3 ayat sebagai uji materi agar kita bisa memahami Ramadan dengan sebenar-benarnya. Sebab Nabi memberikan 3 potensi agar kita bukan menjadi loser atau pecundang, tetapi kita menjadi winners, pemenang. Sebab tidak semua orang yang hadir di institusi Ramadan keluar sebagai winners. Kebanyakan loser, pecundang yang hanya memanfaatkan bulan sebagai temporary, meningkatkan semangat imannya. Setelah Ramadan ia kembali kepada perbuatan maksiat. Setelah Ramadan ia kembali pada perbuatan dosa. Setelah Ramadan ia kembali pada tabiat-tabiat jahiliyah. Inilah yang saya katakan loser, pecundang yang hanya memanfaatkan Ramadan sebagai bulan temporary. Semangatnya di bulan ini, setelah bulan ini usai, masjid kembali sepi, semangat sholat berjamaah pun tak ada, membaca Quran pun hanya bisa dihitung dengan saat. Kita tidak mengharapkan menjadi loser, menjadi pecundang, tetapi yang kita inginkan adalah you are to be the winners. Anda adalah menjadi seorang pemenang. Oleh karenanya Nabi memberikan 3 potensi yang wajib dipahami. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Potensi yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menjalankan salatul lail, salat tarawih atau tahajud, mengharap iman dan keridhaan Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Potensi yang ketiga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berburu Lailatul Qadar dan bersungguh-sungguh terhadapnya, maka orang itu akan mendapatkan keridhaan dan diampuni dosanya.
Ini 3 potensi besar yang menjadi concern umat Islam saat ini. Puasa dengan ikhlas, puasa dengan benar, menjaga sholat malam, dan berburu Lailatul Qadar. 3 potensi ini akan mewakili saya dan Anda sebagai the winners, pemenang, kalau betul-betul memaksimalkan potensi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jemaah yang dimuliakan Allah, tolong tingkatkan semangat di bulan ini, karena potensi bulan ini begitu besar. Idza jaa Ramadan, idza jaa syahrul Ramadan, syahrul barakah. Ketika kaki kita melangkah di bulan Ramadan, berarti kaki kita masuk dalam bulan yang penuh dengan barakah. Futihat abwabul jannah. Di bulan ini pintu surga terbuka. Wa ghulqat abwabun nar. Di bulan ini pintu neraka ditutup. Wa sufidatis syayatin. Di bulan ini potensi godaan syaitan ditiadakan. Makanya peningkatan semangat religi, peningkatan iman seseorang di bulan ini meningkat luar biasa. Ini dimanfaatkan dengan baik agar kita bisa lanjutkan ke 11 bulan berikutnya. Mari kita kaji 3 uji materi ayat yang terpampang dalam Al-Baqarah 183, 184, dan 185. Yang pertama 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tolong Bapak Ibu dan teman-teman pahami, that is the final destination. Ayat ini uji materinya punya tujuan yang luar biasa. The big project, the big homework, pekerjaan rumah yang besar. Sebab apa? Tuntutan bagi seorang hamba Allah yang beriman ketika ia memasuki Ramadan dan menjalankan siang Ramadan harus berakhir pada satu tujuan. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Ini barometer Bapak Ibu, ini ukuran kita. Maka siapapun harus sadar, uji materi di ayat ini mewajibkan institusi Ramadan merupakan agent of change. Ada yang akan berubah, yang harus berubah kita pada aspek takwa yang maksimalis, bukan minimalis. Sekali lagi, mengajak kita pada aspek takwa yang maksimalis, bukan minimalis. Apa tabiat dari takwa yang maksimalis? Ada 3 tempat. Yang pertama, salimul aqidah. Seorang muslim yang menggapai institusi Ramadan harus punya akidah yang baik, Pak. Tetapi faktanya kelakuan umat kita ini sangat memalukan identitas negara terbesar yang mayoritas muslim. Trending topik kasus Mandalika, MotoGP yang menampilkan seorang pawang hujan bernama Rara dengan sajian-sajian fenomenalnya yang merusak akidah dan mengarah kepada syirkiyah dan mengajak orang pada perbuatan syirik. Jelas itu melukai umat dan mencederai pengkhianatan kepada akidah. Anda muslim terbesar loh Pak, Anda muslim terbesar, tapi kita disajikan dengan pemandangan syirik yang seolah-olah mewakili bangsa ini ke mata dunia dengan pemanggilan atau peniadaan hujan melalui proses syirkiyah, sajian-sajian yang tidak disebutkan dalam Quran dan hadis. Dan Bapak tahu An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Siapa yang berani berbuat syirik kepada Allah, dia berkelakuan zalim yang paling besar di hadapan Allah. Seolah-olah trending topik pemanggilan atau penyediaan hujan dengan menggunakan fasilitas paranormal mewakili Anda muslim terbesar di dunia dan mewakili Indonesia di mata dunia, kalau ternyata kita masih memproklamirkan perbuatan syirik di negeri yang majoriti terbesar muslimnya di dunia. Apakah Anda tidak tersinggung? Saya tersinggung
Karena apa? Salimul akidah adalah potensi keimanan seorang muslim yang tidak bisa diobok-obok, Pak. Makanya ketika ini bisa trending di mata dunia dengan soal pawang hujan yang menggunakan paranormal dan bukan dengan menggunakan doa syariah yang bersumber pada Quran dan hadis, harusnya ini menyadarkan kita tak pantas seseorang mewakili negeri dengan praktek syiriknya dan membuat kita diam saja tanpa melakukan sebuah action dan pembelaan. Anda sivitas akademik loh. Anda ini orang-orang pintar loh, yang harusnya menggunakan potensi akal untuk memurnikan tauhid dan ajaran untuk tampilkan ke permukaan. Artinya apa? Counter berbau syirik dengan sifat tabiat intelek kita. Melalui tulisan, melalui media, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Sebab Nabi berkata, marra'a minkum mungkaran, ketika Anda melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, cegahlah dengan tangan Anda kalau Anda mampu. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau Anda tak mampu, gunakan lisan Anda untuk berjuang untuk Allah. Fa illam yastati, kalau Anda tak mampu, fa biqalbihi, minimal dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman, itulah lemah iman yang paling mendasar, mengingkari pernyataan dengan hati. Ini akidah loh. Kita nggak bisa main-main dengan akidah. Potensi akidah hancur, ibadah Anda pasti hancur. Sebab apa? 23 tahun Nabi berdakwah, 13 tahun berbicara tentang salimul akidah. Ahadun ahad, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang kusembah selain Allah dan tidak ada zat yang kumintai selain Allah. Lalu kalau ada orang yang ternyata minta kepada benda dengan menggunakan sesajen bunga, dengan mantra-mantra, dan ia terang-terangan ngomong di media internasional, di langit ada AC, Pak, semacam AC, dan punya teman-temannya dia yang remote-nya di tangan dia, dan seenaknya dia bisa mengendalikan hujan ke barat, ke timur, ke atas, ke bawah dengan kemampuan tangannya. Siapa dia, Pak? Seolah-olah kapasitasnya sudah mengenali Allah dalam menentukan, menurunkan, menghentikan hujan. Kita dikasih ikhtiar untuk menghentikan hujan, menurunkan hujan, tetapi dengan syariah, doa kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bukankah Rasul mengajarkan bagaimana cara kita berdoa agar hujan ditiadakan atau tidak menghina hujan? Sebab hujan itu doa. Bukankah Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma sayyiban nafi'an, minta keberkahan dengan turunnya hujan? Inilah potensi salimul akidah yang ada dalam surat Al-Baqarah 183, yang menyadarkan kita harusnya kita ketika ada kemungkaran jangan diam, berbuatlah sesuai kapasitas yang kita mampu. Saya dengan dakwah saya, karena kemampuan saya berdakwah. Anda dengan apa? Jangan diam. Marra'a minkum mungkaran, sebab setiap kemungkaran harus dilibas dengan kemampuan kita, minimal dengan qalbu. Wa dzalika ad'aful iman, inilah lemah iman yang kita punya. Miris Indonesia ini, Pak. Kemarin Bapak tahu saya diundang di TV One untuk menjadi pembicara narasumber yang memberikan statement tentang pembangunan museum santet di Indonesia. Maksudnya apa negeri ini? Museum santet di Indonesia yang dipamerkan adalah barang-barang santet yang bisa menyantet manusia dengan sihirnya. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Kita ini negeri terbesar muslimnya, tapi terkadang kelakuannya melukai Al-Quran dan hadis. Maka kita harus berjuang bagaimana kita bisa mencegah kemungkaran dengan kemampuan yang kita punya. Salimul akidah, ini penting Bapak Ibu, teman-teman. Perjuangkan ini dengan kekuatan kita, sebab akidah penentu aspek kekuatan yang kedua, yakni sahihul ibadah. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk memaksimalkan ibadah dengan benar.
mengikuti sifat salat Nabi, mengikuti sifat puasa Nabi, mengikuti sifat sedekah Nabi, semuanya ibadah harus sahih. Sebab Nabi berkata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beribadah yang tidak ada tuntunannya dari Rasul, maka ibadah itu akan tertolak. Berarti syarat ibadah yang diterima, sahihul ibadah, ada dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan yang kedua adalah ittiba Nabi, mengikuti sifat puasa Nabi. Karena apa? Mohon maaf, ada banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus belaka. Akhirnya apa? Visi kita menjadi orang yang berubah nggak tercapai. Banyak orang yang berpuasa tetapi STMJ, sholat terus maksiat jalan. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mengenal bagaimana puasa Rasulullah yang harus mengubah seseorang secara maksimal di bulan Ramadan. Maka sahihul ibadah, kita manfaatkan Ramadan sebulan ini sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan yang insya Allah akan mengubah kita menjadi the winners, pemenang. Dan potensi yang ketiga, matinul khuluq. Matinul khuluq, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Percuma Anda berpuasa tak bisa merubah tabiat buruk, hasad, dengki, benci, sombong, iri. Dengan gelar yang Anda punya Anda sombong. Dengan gelar yang Anda punya Anda merendahkan orang lain. Dengan gelar yang Anda punya Anda merasa paling hebat. Dengan gelar yang Anda punya Anda merasa paling pandai, sehingga mudah merendahkan orang lain, sehingga mudah memandang sinis orang lain. Akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Adab dimajukan. Sebab ilmu tambah adab akan menjadi orang sombong kita, Pak. Makanya Nabi berkata, la tahasadu, wa la tanajasu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling mendengki, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara karena Allah. Terkadang potensi akhlak ini tidak kita capai. Salat yang kita kerjakan harus bermuara kepada akhlak. Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji, Bapak Ibu. Salat mencegah dari perbuatan mungkar. Tapi kalau tabiat kita tidak bisa menjaga akhlak, matinul khuluq, maka percuma ibadah yang kita lakukan. Sebab puasa yang Anda kerjakan, salat yang Anda kerjakan, zakat yang Anda kerjakan, haji yang Anda kerjakan bermuara kepada akhlak. Bahkan dalam proses haji dikatakan, faman farada fihinnal hajja fala rafata wala fusuko wala jidala. Kalau Anda ingin berhaji, fala rafata, tidak boleh berkata-kata kotor, wala jidala, jangan berdebat, wala fusuko, jangan berbuat fasik. Apa hubungannya haji dengan kata-kata kotor, Pak? Artinya haji yang kita kerjakan bermuara kepada akhlak. Wala fusuko, jangan berbuat fasik. Percuma pulang haji tapi tabiatnya menipu, menyakiti, menodai, membicarakan kejelekan orang, pandai berkomentar status keburukan orang. Jangan pernah menghina ahli zina, Pak. Jangan dengan kesombongan Anda menghujat ahli maksiat. Jangan pandai untuk menentukan komentar untuk orang-orang, karena belum tentu Anda lebih baik daripada mereka. Dan jangan pernah menghina ahli zina, karena ahli zina pun bisa mendapatkan hidayah dari Allah dan dia bisa bertobat. Kebalikan kita yang mengaku paling suci bisa menjadi ahlul maksiat. Berusahalah mencari jalannya Allah agar kita menjadi hamba yang baik tanpa menghakimi orang lain dan tanpa menganggap kita paling benar. Itu akhlak. Karena status media sosial kita luar biasa.
Bapak tahu kita dapat penghargaan dari Microsoft. Reward negara dengan mulut ternyir di dunia. Negara dengan mulut buzzer, dengan black campaign, dengan kata-kata kotor hingga menjatuhkan orang, dengan cyberbullying terbesar, jatuh kepada plus 62. Berapa nomor handphone Bapak? Depan plus 65 atau plus 62? Halo? Yang di atas nomor handphonenya plus 62, plus 65. Oh 62. Oh kita dong. Kita dong. Bangsa dengan majority, mulut ternyir di dunia. Apa nggak malu kita ini? Muslim terbesar tapi mulutnya paling kotor di sosial media. Malu kita ini. Sangat malu. Saya berbullying, black campaign, buzzer. Bahkan ada perusahaan black campaign, satu kalimat kotor dibayar 10.000 untuk menjatuhkan dan menghina orang di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya, Facebook, Twitter, hanya untuk menjatuhkan orang. Na'udzubillahi min dzalik. Negeri ini harus betul-betul concern pada Ramadan dengan 3 potensi: salimul aqibah, sahihul ibadah, matinul khuluq, akhlak. Sebab apa? Ketika 3 potensi ini dijaga, demi Allah kita akan menggapai keimanan yang sempurna dan paripurna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa solusi kita, Pak, di bulan Ramadan ini agar kita maksimal dalam menjalankan syariat Ramadan dengan benar? Yang pertama, luruskan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Seseorang yang berhijrah karena Allah dan untuk Allah, bergerak karena Allah dan demi Allah, maka Allah mudahkan langkahnya. Yang kedua, tolong jangan menjadi manusia dengan gelar amnesia, lupa diri, atau berlagak pura-pura lupa. Karena saya dan Anda punya transaksi sumpah di hadapan Allah yang tidak boleh kita berlagak amnesia atau pura-pura lupa. Apa sumpah kita? Apa transaksi kita? Yang pertama, Quran surah Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Ketika alam roh diciptakan sebelum sempurna ditiup kepada jasad manusia, maka ruh disumpah, alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Rabb kalian? Maka ruh menjawab, qalu bala syahidana, ya Rabb, kami bertransaksi menjadi saksi untuk senantiasa taat kepada akidah dan kesetiaan. Transaksi yang kedua, Quran surah Al-An'am 162. Ayat ini cukup familiar kita dengar, dan bahkan majoriti umat Islam hafal. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku, salatku hanya untuk Allah. Pertanyaannya, berapa potensi akhirat Anda gunakan dalam menggapai kehidupan? Berapa waktu yang Allah berikan kepada Anda manfaatkan untuk Allah, dan berapa waktu yang kita gunakan untuk kepentingan dunia? Padahal Anda telah berjanji, ya Rabb, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukankah ini transaksi Anda, Pak? Hidupku, matiku, potensiku hanya untuk Allah. Faktanya dunia terlalu membawa kita pada unsur melupakan kepentingan waktu-waktu untuk akhirat.
Padahal the way of life, jalan hidup sudah pasti, Pak. Quran surah Qasas 28 ayat 77, wa ba'tagi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kau kejar urusan akhirat, jangan lupakan urusan dunia. That is the priority. Ada skala prioritas yang harus kita kejar dulu. Wa ba'tagi fima atakallahu daral akhirah, dan akan pincang, akan tersesat seseorang yang tidak cocok dengan ayat ini. Man kanatid dunya hamma, siapa bagi seorang muslim dunia menjadi tujuannya, faraqallahu alaihi amrahu, demi Allah, Allah hancurkan urusan hidupnya. Waja'ala faqrahu aina bait, waja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah tanamkan kefakiran dalam kedua matanya hingga tertanam sifat tamak, rakus kepada dunia, selalu kurang, belanja akhirat sedikit, belanja dunia banyak. Gak usah jauh-jauh deh, anak-anak kampus berkaitan dengan kebutuhan pulsa pasti diperjuangkan mati-matian. Keperluan data, nelpon, WA pasti diperjuangkan mati-matian, dan itu minimal 100.000. Pertanyaannya, berapa amal yang Anda masukkan ke kotak amal Jumat? 100.000 kah? Sesuai Anda membutuhkan data? Belanja dunia terlalu besar, belanja akhirat sedikit. Itulah kenapa kita harus luruskan jalan. Bukan dunia yang diperjuangkan, sebab dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Manusia ini salah menjadikan dunia ini tempat tinggal, padahal dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Sudah tahu dunia sementara, tapi Anda sampai selelah ini berjuang untuk dunia. Sudah tahu akhirat itu akan kita gapai, tapi sampai selalai ini Anda mempersiapkan belanja akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah muhasabah. Ini adalah saat di mana kita harus membuka hati, mengikuti alur kemana Allah menunjukkan kita jalan yang sebenarnya. Dan waman kanatil akhirah niyatahu, siapa akhirat menjadi tujuannya, jama Allah amrahu, Allah kumpulkan banyak kebaikan dalam urusan hidupnya. Maka hari ini mari bersama-sama untuk tidak melupakan transaksi yang kedua, dedikasi waktu yang kita punya selama 24 jam. Tolong prioritaskan untuk mengejar kepentingan Allah dan akhirat. Dan Ramadan adalah potensi di mana memaksimalkan diri untuk mendekatkan kita kepada Allah melalui perjuangan-perjuangan ibadah, mengikuti Rasulullah dalam menggapai Ramadan. Tolong nanti dibaca, Pak. Ada buku judulnya 24 jam Ramadan bersama Rasul, agar kita tahu apa saja yang Rasulullah lakukan dari bangun tidur sampai menjelang tidur selama Ramadan, agar kita bisa introspeksi apakah kita cocok dengan tabiat Nabi ketika berada di bulan Ramadan. Dan transaksi yang ketiga, surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Sudahlah, tugas Anda ibadah, Pak. Bekerja boleh, karena Islam itu paripurna, Pak. Wala tansa nasibaka minad dunya, Anda masih diperbolehkan bermain-main dengan dunia. Jangan lupakan dunia, Pak. Jangan lupakan dunia, teman-teman. Tetapi ingat kalimat di atasnya, wa ba'tiga fima atakallahu daral akhirah. Akhirat utamakan, porsi untuk dunia dan akhirat punya porsi yang sendiri-sendiri. Maka tabiat akhirat harus lebih banyak. Yang salah tabiat dunia terlalu banyak, hingga apa? Kita minimalis dalam mengejar ketaatan kepada Allah. Jangan seperti itu. Kita diciptakan untuk beribadah, fitrahnya ibadah. Kalau dulu kita melihat teman rajin tahajudnya 11 rakaat, 2
duhanya 4 rakaat, rawatibnya tidak tertinggal, baca Qur'annya setiap saat, berbicara dijaga. Kita menganggap terlalu berlebihan dia beragama. Tidak. Bukan dia yang berlebihan dalam beragama, kebalikan Anda yang kurang dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita melihat anak-anak Arafis menutup aurat, menjaga jarak, tidak pacaran, menjaga sikap, bukan berlebihan dia beragama, karena memang porsinya begitu. Yang benar, mereka yang tidak bisa memantaskan diri untuk menjadi hamba Allah. Memang harusnya porsi hidup ini banyak ibadah. Wajar, karena Anda dan saya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi maksimal, potensi waktu yang diberikan lebih banyak ibadah, itu wajar, Pak. Karena memang inilah transaksi yang kita buat kepada Allah. Jadi kalau ada hamba Allah ibadahnya sedikit, itu yang perlu dipertanyakan. Kalau ada hamba Allah yang tidak suka menghadiri taklim, itu yang perlu dipertanyakan. Kalau ada hamba Allah yang kerjaannya cuma mikirin potensi dunia, itu yang perlu dipertanyakan. Untuk apa dia diciptakan? 3 transaksi inilah yang mengajak kita pada potensi yang sebenarnya. Dan terakhir, agar kita bisa memanfaatkan potensi Ramadan secara maksimalis, perhatikan hadis Rasulullah dalam riwayat Ibnu Majah 4258. Sekali lagi, hadis riwayat Rasulullah riwayat Ibnu Majah 4258, Nabi berkata, "Aktsiru dzikra hadhil ladzati ya'nil maut." Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan dunia, yakni kematian. Ternyata Pak, memang banyak mengingat mati akan menyadarkan kita. Sering mendatangi takziah, sering berziarah ke kubur, menjenguk orang sakit, dan melakukan tindakan-tindakan yang mengajak kita kepada dzikrul maut, itu adalah potensi yang sangat baik. Dan perhatikan hadis riwayat Ibnu Majah 4259. Kalau tadi 4258, ini 4259. Ada dari Umar annahu qala, dari Ibnu Umar, khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berada di samping Nabi, faja'ahu rajulun minal ansar, datanglah seorang pemuda dari kalangan Ansar, fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengucapkan salam kepada Nabi dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, ayyul mu'minina afdal, siapakah mukmin yang paling utama di hadapan Allah Rasul? Nabi menjawab, qala ahsanuhu khuluqan, yang paling mulia, yang paling bagus akhlaknya Pak, bukan yang paling tinggi ilmu. Makanya saya katakan adab akhlak lebih utama daripada ilmu. Kalau memang ahli ilmu disebutkan di hadis ini, maka orang pintar akan menduduki peringkat utama. Tetapi yang disebutkan ahsanuhum khuluqan, orang yang akhlaknya baik, ini utama di hadapan Allah. Dan melanjutkan pertanyaan kedua, ya Rasulullah, ayyul mu'minina atyas, ayyul mu'minina atyas, siapakah orang yang paling cerdas Rasul? Siapakah orang yang paling cerdas? Ternyata intelektualitas tidak menduduki kecerdasan di hadapan Allah. Ternyata intelektualitas dengan IQ yang tinggi tidak menduduki tingkat kecerdasan di hadapan Allah. Sebab Nabi berkata, orang yang paling cerdas, aktsaruhum limauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal aqyas, yang paling cerdas aktsaruhum limauti dzikra, orang yang banyak mengingat mati, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada, dan banyak mempersiapkan bekal menuju mati, ulaikal aqyas, dialah orang yang cerdas. Maka siapa yang banyak mengingat mati dan dia pandai mempersiapkan hidupnya menuju kematian dengan amal-amal saleh, dengan amal-amal ketaatan, ulaikal aqyas, dialah orang yang cerdas. Maka kita sadar di sini, intelektualitas tidak mewakili kecerdasan di hadapan Allah. Sebab banyak orang pintar
tapi sedikit yang berakhlak. Banyak orang pintar tapi tak jujur. Negeri ini tidak kekurangan orang pintar, Pak. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi bangsa ini sedang kekurangan orang berakhlak. Bangsa ini sedang membutuhkan orang yang berakhlak. Maka Ramadan adalah satu institusi. Ramadan, agent of change, adalah bulan pemberubah yang tujuannya menggapai itu semuanya. Salimul aqidah, sahihul ibadah, matinul khuluq. Akidah yang maksimal, ibadah yang maksimal, dan akhlak yang maksimal. 3 potensi ini ada dalam diri umat Rasulullah. Demi Allah, kita akan bisa mengemban amanat kehidupan dan menjadi khalifah di muka bumi dengan selalu menjaga rambu-rambu yang Allah berikan kepada kita. Semoga kajian zuhur ini yang sedikit ini mampu memberikan motivasi kepada saya pribadi dan antum semuanya untuk hijrah, tidak binaksik, merubah diri menjadi manusia yang potensinya untuk memaksimalkan ketaatan kepada Allah, karena hanya inilah kunci agar kita diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala.